Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku yang tercinta, kita bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini nanti kita mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan rahmat dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal dari pertemuan ini marilah kita berdoa supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat, dan kita berdoa kepada para guru-guru kita, karena dengan kita wasilah berdoa kepada para guru-guru kita, mudah-mudahan kita mendapatkan suatu ilmu yang barokah, maslahah fitini wa dunia wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada anak-anakku sekalian yang tercinta, kali ini tema kita atau bab kita adalah tentang budaya musyawarah. Kita sebagai umat Islam dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu musyawarah, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah beberapa kali. Dan juga budaya musyawarah ini hendaknya harus menjadi ciri khas dari umat Islam untuk membedakan dengan umat-umat yang lain, karena budaya musyawarah ini memang perintah atau anjuran dari Rasulullah SAW, dan juga ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan sesuatu yang harus kita lakukan di setiap perkara. Musyawarah. Sekarang apa sebenarnya musyawarah itu menurut Islam? Dalam artian menurut sumber pokok umat Islam, yaitu Al-Quran ataupun Al-Hadis. Musyawarah itu berasal dari kata syawir, yang arti secara bahasanya adalah mengeluarkan madu dari lebah. Jadi mengeluarkan madu, kita tahu madu adalah sesuatu yang berharga. Jadi mengeluarkan sesuatu yang berharga, itu intinya. Akhirnya berkembang menjadi mengeluarkan sesuatu apapun, pokoknya perkara yang baik ya, karena madu itu sesuatu yang baik. Jadi perkembangannya syawir digunakan atau musyawarah digunakan untuk mengeluarkan sesuatu yang baik, termasuk adalah mengeluarkan pendapat yang baik. Nah, itu pengertian sekilas tentang musyawarah. Sekarang apa sih sebenarnya landasan dalam musyawarah itu pada umat Islam? Dalam Al-Quran sendiri landasan musyawarah itu terdapat dua. Yang satu pada Quran surat Ali Imran ayat 159, ini yang disebutkan di sini. Yang kedua dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Selanjutnya pada Quran surat Asy-Syura ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini landasan tentang musyawarah ada pada dua ayat tersebut.
Sekarang dari kedua ayat tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Di dalam setiap perkara ternyata musyawarah merupakan jalan utama dalam pemecahan masalah. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum, ya. Jadi pemecahan setiap masalah adalah jalannya dengan musyawarah. Nah, sekarang apakah memecahkan setiap perkara yang jelek itu bisa disebut musyawarah? Tidak bisa. Karena sesuai dengan arti dari awal tadi, maka musyawarah itu hanya diperuntukkan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya baik. Ya, kalau sifatnya jelek itu namanya tidak musyawarah. Sekarang sikap dalam musyawarah yang harus dimiliki, yang pertama harus lemah lembut. Ya, terutama ini pimpinan musyawarah tidak boleh meninggikan suaranya, karena nanti akan memancing emosi, akan justru tidak ide-ide segar yang muncul, tapi justru sesuatu yang panas yang menimbulkan, justru bahkan menimbulkan pertikaian kalau mungkin dalam musyawarah itu tidak berjalan dengan adem ayem. Kalau tinggi-tinggian ngomong, ngotot-ngototan, itu nanti tidak disebut musyawarah, karena konsep dasar dari musyawarah yaitu harus lemah lembut demi tercapainya suatu pendapat yang paling baik. Sikap yang kedua adalah mau memaafkan. Jadi dalam musyawarah kita harus mau memaafkan yang salah. Tidak boleh setelah musyawarah ketahuan yang tidak benar siapa terus kita hujat. Jadi siap menerima maaf. Atau mungkin ada orang yang keliru dalam argumennya atau yang lainnya, kita juga harus memberikan maaf. Tidak mengejek ataupun menghinanya. Justru itu nanti akan menimbulkan kerancuan dalam musyawarah. Dan yang terakhir, kita harus selalu menyandarkan musyawarah itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena siapa tahu dalam kesepakatan itu ada yang tidak tepat atau bagaimana. Dengan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang kurang tepat itu bisa diampuni. Maka biasanya dalam musyawarah tradisinya pasti kita tutup dengan doa kafaratul majelis ataupun yang lainnya, ataupun dengan bacaan sholawat dan yang lainnya, dengan harapan dalam musyawarah itu nanti ketika ada hal-hal yang kurang tepat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam musyawarah itu yang terpenting adalah mencari hal yang paling tepat dari suatu pendapat dan juga mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan umat Islam diajari musyawarah oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, di Rasulullah selalu mengajarkan tentang arti musyawarah. Tidak mementingkan ego masing-masing. Karena umat Islam itu satu bagaikan bangunan, ya, saling menguatkan, bukan tercerai-berai. Dengan musyawarah kita akan bisa mengambil suatu kesepakatan nantinya, dan dari kesepakatan itu nanti yang akan menjadi suatu jalan keluar, diiringi dengan beberapa sikap yang telah ada tadi. Jadi kita harus bisa meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada dalam Islam itu musyawarah sampai berkelahi, gontok-gontokan atau mungkin caci-cacian. Kalau kita menemukan fenomena di mana orang-orang terpelajar kok musyawarahnya masih saling caci, saling hina dengan nada yang keras ataupun dengan nada yang tidak sopan, itu bukan
bukan musyawarah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu bukan musyawarah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pada musyawarah kita harus memiliki sikap lemah lembut, sikap mau memaafkan, dan sikap selalu memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan landasan musyawarah tersebut, ya, kita bisa lebih mantap ketika mengambil suatu keputusan, dan juga kita percaya bahwasanya musyawarah adalah salah satu jalan yang utama untuk pemecahan masalah. Jadi masalah apapun kita musyawarahkan, dan dalam musyawarah itu kita tanggalkan semua ego-ego kita sepakati hal yang paling baik walaupun itu tidak keluar dari dalam diri kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Anak-anakku, mudah-mudahan video singkat pembelajaran ini bisa lebih mudah untuk diingat dan bisa difahami dengan lebih mudah. Cukup sekian apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan membawa manfaat maslahah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.